A few moments later. Halo semuanya, selamat sore. Saat ini kami dari kelompok 2, kami akan mewawancarai kegiatan PTLM, tapi terlebih dahulu perkenalkan. Nama saya Adolfina Noya, teman saya. Saya Muhammad Ibrahim. Ya, di saat ini kami akan mewawancarai petugas PTLM, tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan dulu. Ibu boleh memperkenalkan dirinya? Saya bekerja di sebagai ATM di Puskesmas Loka Matiga sejak tahun 2009. Ya, Ibu, di saat ini kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan pertama mengenai perkenalan diri. Jadi Ibu bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Ibu dan bagaimana Ibu menjadi seorang ATLM? Kalau latar belakangnya saya kuliahnya di Poltekkes Makassar, lulusan tahun 2008. Terus untuk sampai di sini 2009 tes, 2008 akhir tes CPNS, lulus 2009 langsung masuk di Puskesmas Matiga. Ya, selanjutnya pertanyaan yang kedua Ibu, mengenai tugas dan tanggung jawab. Apa saja tugas utama yang Ibu lakukan dalam sehari-hari sebagai seorang ATLM? Kalau tugas tanggung jawab Puskesmas Matiga otomatis selalu mengerjakan pekerjaan sebagai ATLM, analis, mengerjakan semua pemeriksaan yang dokter kirim sesuai dengan yang memang ada standar pemeriksaan Puskesmas. Ya, di pertanyaan yang ketiganya mengenai pendidikan dan pelatihan. Apakah pendidikan yang Ibu lakukan diperlukan untuk menjadi pendidikan yang diperlukan untuk menjadi seorang ATLM? Apakah ada pelatihan khusus yang harus diikuti Ibu? Otomatis kalau untuk menjadi ATLM di Puskesmas dimanapun itu otomatis kita harus latar belakangnya di ATLM. Terus kalau sudah masuk di dunia kerja otomatis nanti pasti bakalan ada pelatihan-pelatihan tambahan yang untuk menunjang pekerjaan kita sebagai ATLM di Puskesmas maupun Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu, mengenai teknologi di laboratorium. Bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi praktik laboratorium saat ini? Sangat berpengaruh otomatis ya. Soalnya kalau dulu kan masih sangat sederhana, semuanya masih dilakukan sendiri. Kalau sekarang ada yang bisa dilakukan sendiri, ada yang sudah dibantu dengan mesin-mesin juga. Jadi A few moments later. Saya permisi Bu. Tantangan profesi. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dengan pekerjaan Anda sebagai ATLM? tantangan terbesar sebenarnya sih pada saat COVID. Pada saat COVID sebagai ATLM pasti yang lebih langsung di COVID pasti pernah merasakan swab sampai 100-200 orang tanpa makan, tanpa minum. Nah, terusnya itu sih, mudah-mudahan tidak ada kejadian berikutnya itu saja sih. Ganti etika dan kerahasiaan. Seberapa pentingkah etika dalam pekerjaan Anda? Bagaimana Anda menjaga kerahasiaan data pasien? Kalau untuk ATLM, kerahasiaan pasien itu wajib dijaga. Pokoknya kalau apa pemeriksaan yang masuk di lab, hasilnya tidak boleh keluar sampai di luar, cukup di dalam. Pokoknya yang tahu tuh cuma untuk ATLM saja, sama dokter yang pengirim, dan yang terkait di dalamnya saja. Untuk yang luar, no. Apapun itu alasannya tidak boleh. Karena rahasia pasien itu wajib untuk dijaga. Peran ATLM dalam diagnosa. Bagaimana kontribusi ATLM dalam proses diagnosis dan pengobatan pasien? ATLM itu kalau dulu sih dibilang hanya sebagai
hanya tidak terlalu setara dengan tenaga medis yang lain, tetapi kayak sebagai pembantu saja. Padahal sebenarnya untuk yang saat sekarang ATL itu wajib karena dia sebagai penunjang diagnosis. Kalau tidak ada ATLN, tidak ada yang bisa meninggalkan diagnosis, otomatis dokter dan lainnya tidak bisa menjadikan pengobatan yang tepat pada pasien. 8. Inovasi dan penelitian. Apakah Anda terlibat dalam penelitian atau inovasi di bidang minum? Bisa berbagi pengalaman? Sampai sekarang belum. Belum ada. Dalam kesehatan masyarakat, menurut Anda, apa peran ATLM dalam meningkatkan kesehatan masyarakat? Peran ATLM dalam kesehatan masyarakat tentu sangat berperan karena dengan adanya ATLM, misalnya ada masyarakat yang sakit ataupun mengeluh, kalau cuma hanya dengan gejala klinis, otomatis dokter cuma bisa mereka-reka. Tapi kalau sudah ada ATLM yang memeriksa, otomatis dokter bisa mendiagnosis dengan tepat sehingga kesehatan masyarakat juga lebih terangkat atau terjaga. Kemudian, apa saran Anda untuk orang-orang yang berminat untuk berkarir di bidang teknologi robotik? Sarannya ya, karena ATLM itu pekerjaannya kalau dibilang sih jorok sih ya, karena berurusan dengan segala sesuatu yang keluar dari tubuh manusia, apapun itu, mau darah, mau urin, mau feses, jadi harus apa ya, jangan jijik sih, sama kerahasiaan pasien itu wajib aja. Kemudian, bagaimana Anda melihat perkembangan profesi ATLM di masa depan? Apa harapan Anda untuk bidang ini? Aduh. Kalau untuk masa depan, kayaknya profesi ATLM itu sangat menjanjikan, tidak bisa dipandang sebelah mata, karena dengan adanya ATLM, semua jenis penyakit dan pengobatannya bisa sesuai dengan diagnosa. Terus harapannya mudah-mudahan semakin banyak dibuka lagi lapangan pekerjaan untuk ATLM supaya ada. Apakah ada kegiatan atau komunitas yang Anda ikuti untuk memperluas jaringan di kalangan ATLM? Palingan cuma ikut organisasi aja sih, organisasi Patelki. Hanya itu saja sih, kalau yang lainnya terima kasih. A few moments later. Guruku sayang, murid